adab-adab Islam di dalam menata kekeluargaan, mengatur kekeluargaan. Karena kita tahu kalau dalam berkeluarga tidak berlandaskan adab-adab Islam, tidak berlandaskan syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya, tentu keluarga itu akan hancur, keluarga itu akan binasa. Walaupun mungkin secara zahirnya tidak rusak, secara zahirnya tidak binasa, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekeluargaan yang tidak dilandaskan pada Islam, sesungguhnya keluarga itu sangatlah rapuh, layaknya rumah dari laba-laba. Oleh karenanya, ini merupakan pembahasan yang cukup luar biasa ya, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Seperti itu. Baik, kita langsung baca halaman 7. Kalau yang sudah ada kitabnya halaman 7. Baik. Al-usratu fi ma qabla al-Islam. Keadaan keluarga sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum Rasulullah datang membawa risalah Islamiyah, kekeluargaan itu sudah ada. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, semuanya telah berkeluarga. Ada di sana kelompok manusia yang tidak mengikuti para nabi ini. Agama-agama yang mereka bikin sendiri, kepercayaan-kepercayaan yang mereka yakini sendiri. Nah, yang akan dibahas di sini adalah kekeluargaan yang ada dalam kelompok yang tidak mengikuti aturan para nabi. Terlebih khususnya adalah aturan Rasulullah SAW, yakni sebelum datangnya Islam. Kanatil usratu fima qabla al-islami mushtatatal anasir. Kekeluargaan sebelum Islam datang, rasnya itu berbeda-beda. Ada ras Arab, ada ras Cina, ada ras Turki, dan yang lainnya. Macam-macam. Mutaqata'atul awasir la yasiluha rahim. Bahkan di antara ras-ras yang ada itu, mereka tali silaturahimnya tidak terhubung satu sama lain. Tidak erat satu sama lainnya, saling berpecah belah. Wala tashfa'u laha qarabah. Bahkan kerabat yang satu pada kerabat yang lainnya tidak saling melengkapi. Nah, ini sebelum Islam ya, sebelum Islam datang. Qad khima 'alaiha al-haqdu wat-tadaburu wal-baghdha'u wat-tanahuru. Sungguh mereka, kekeluargaan ini, dikelilingi oleh rasa benci, rasa dendam, murka, marah, dan menjegal satu sama lain antara keluarga satu dengan yang lainnya. Ya bagaimana tidak, wong hukum yang mereka gunakan bukan hukum-hukum Allah dan bukan hukum-hukum para nabinya sebelum Islam datang. Wala tu'rafu lil mar'ati qimatun wala tuhfadhalaha karamatun. Bahkan perempuan itu tidak mempunyai harga sama sekali. Dan mereka, para perempuan, tidak dijaga kemuliaannya. Jadi perempuan itu lahir hanya untuk melahirkan. Jadi mereka sangat tidak berharga, dipandang sebelah mata oleh orang-orang itu. Famathalan. Contoh, beliau di sini menampilkan contoh. Kanatil mar'atu 'indal utsainiyin tu'tabaru min saqatil mata. Perempuan-perempuan di masa itu, di masa penyembah-penyembah berhala, di mana mereka memang tidak ikut para nabinya dan Islam juga belum datang. Mereka apa? Menganggap wanita sebagai sampah atau rongsokan. Jadi wanita perempuan sama sekali tidak berharga. Hatta innaha kanat tuba'u wa tushtara fil aswaq. Bahkan mereka dijual belikan di pasar. Jadi bayangkan ya, jadi ada manusia, dia bukan budak, kalau budak kan memang punya hukum sendiri, bukan budak, tapi kemudian dijual belikan.
yaitu wanita. Dulu sebelum Islam datang. Qad qudiya 'alaiha bil ubudiyyah wal idlal. Setelah dibeli baru kemudian bisa kalau misalkan mau dijadikan budak, mau dihinakan, mau diapakan saja, layaknya kita membeli seekor kambing. Jadi kambing kita suruh ke sana, oke. Suruh ke timur, dia juga mau. Ya, apapun yang dikasihkan pada dia, mau rumput, mau apa, dia juga mau. Seperti itu ya. Jadi dia tidak akan menolak. Nah, seperti itu kasus di zaman itu. Wa kadzalika hiya fi syara'i'il hindi al-qadimah. Di sini beliau menampilkan contoh. Ini salah satunya terjadi di syariat orang-orang India pada zaman dahulu. Sebelum India kemudian memeluk agama Islam, sebelum Islam datang, mereka keadaannya seperti ini. Tidak berharga sama sekali wanita secara khusus. Wa kanat 'inda ba'dil umamil arubiyah, dan di antara sebagian umat Eropa dulu sebelum Islam datang, laisat laha hukukun syakhsiyatun fil milki. Dia tidak mempunyai hak pribadi dalam kepemilikan. Hak pribadinya itu enggak ada. Jadi misalkan dia punya uang 100 juta, maka otomatis akan menjadi milik suaminya. Dia mempunyai uang 10 juta, langsung itu milik suaminya. Ya, layaknya kita kemudian membeli hewan sapi misalnya. Apapun yang ada di sapi, ya milik kita. Nah, seperti ini. Itu di Eropa dulu, sebelum Islam datang. Wa innama khuliqat li khidmatir rijal. Mereka berkeyakinan bahwa wanita diciptakan untuk mengabdi kepada laki-laki secara totalitas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kenapa, tidak ada bagaimana, tidak ada hal-hal yang lainnya. Pokoknya mengabdi secara total kepada laki-laki. Fala haqqa laha fi tamalluki malabisiha. Bahkan baju yang mereka kenakan, ya, baju pakaian yang mereka pakai itu juga bukan milik mereka, tapi milik suaminya. Ya, kalau misalkan kita punya kuda, kuda itu ada pelananya. Pelananya itu milik kuda apa milik kita? Ya tentunya milik kita. Kuda tidak berhak sama sekali untuk memiliki pelana. Sama dengan ini, wanita nggak berhak sama sekali untuk memiliki pakaian yang mereka pakai. Itu milik suaminya. Wala fil amwalil lati taktasibuha bi'arakil jabin. Dan juga bahkan misalkan dia bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil berupa uang misalnya, itu juga bukan miliknya. Ini di Eropa. Jadi benar-benar sangat kejam, benar-benar sangat luar biasa keburukannya, yaitu peraturan-peraturan yang ada di selain peraturan Islam. Makanya dalam peraturan Islam itu semuanya melalui peraturan yang paling dasar. Masalah toharoh, masalah kekeluargaan, masalah bernegara, masalah bermasyarakat, itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Baik, jadi kita telah menyebutkan di India seperti apa, di Eropa seperti apa. Sekarang di Arab sendiri, sebelum Rasulullah datang. Amma 'indal Arab, adapun kebiasaan yang ada di daerah Arab secara umum, sebelum Rasulullah datang, faqad kanat mumtahanatan jiddan. Maka sungguh wanita benar-benar terhina sama sekali. Sama sekali mereka tidak berharga. Hatta inna ba'dal Arab kana ya'idul banat. Bahkan sebagian di antara mereka mengubur hidup-hidup bayi wanita, bayi perempuan yang baru dilahirkan. Jadi ketika ada seorang wanita nih, dia hamil tua, ya suaminya sudah siap-siap dengan dua kondisi. Pertama, akan bergembira, akan walimahan istilahnya, akan akikoh, ya karena akikoh termasuk syariah qadimah yang ditetapkan. Kemudian dia pokoknya akan melakukan hal-hal yang baik. Opsi yang kedua, persiapan yang kedua, dia sudah sedia semacam cangkul.
Kalau sekiranya yang lahir adalah laki-laki, maka opsi pertama yang akan dilakukan. Tapi kalau yang lahir adalah perempuan, maka opsi yang kedua ini menjadi pilihan yang tepat, yaitu mengubur anak perempuan itu secara hidup-hidup. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai gambaran hal ini, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka diberikan kabar bahwa yang dilahirkan adalah seorang wanita, yang dilahirkan adalah seorang perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya langsung menjadi merah padam, wa huwa kadhim, dia murka, dia marah, dia merasa malu, dia merasa terhina karena anaknya sendiri yang dilahirkan oleh istrinya adalah berjenis kelamin perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Bisa jadi dia bersembunyi dari kaumnya karena kabar yang buruk yang dia terima bahwa anaknya yang lahir adalah wanita. Ayumsikuhu ala hunin, atau apakah dia akan membesarkannya dengan membawa kehinaan? Jadi dia misalkan nggak tega sama anaknya, mau menguburkan secara hidup-hidup, dia akan membesarkan anaknya, tapi dia akan menanggung kehinaan yang sangat luar biasa, menanggung ocehan-ocehan dari manusia lainnya, ya, bahwa anaknya yang lahir adalah wanita. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, ataupun akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Allah kemudian menyatakan, ketahuilah sungguh betapa buruknya apa yang mereka hukumi, betapa buruknya apa yang mereka tentukan itu. Jadi luar biasa, sangat mengerikan kehidupan sebelum Islam datang. Makanya kita sebagai al-ummatul Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, ummatun marhumah, umat yang sangat disayangi oleh Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Baik yang laki-laki sehingga tidak melakukan perbuatan keji ini, ataupun yang perempuan sehingga tidak mendapatkan perbuatan yang sangat keji ini. Kita harus terus bersyukur, jangan sampai lupa, jangan sampai berhenti. Wa kanu la yuwarrithuna an-nisaa was-sibyan min abna'il mayyit. Dan mereka sebenarnya tidak mewarisi perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka dari anaknya laki-laki yang sudah mati. Wa inna ma yuwarrithuna man yulakil aduwa, yang bisa mewarisi itu adalah anak yang kemudian sudah pernah berperang. Wa yuqatilu bil hurub, dan juga mereka ikut andil dalam peperangan. Jadi wanita itu tidak akan diwariskan kepada sembarang laki-laki pada saat itu, karena wanita bisa diwariskan. Yang kemudian bisa mendapatkan warisan wanita ini, ya, itu adalah ibu tirinya, ya. Kalau ibunya sendiri tetap mereka bagaimanapun tidak akan melakukan hal ini. Nah, yang anaknya ini bukan anak sembarangan, adalah anak yang sudah pernah ikut perang, anak yang ikut andil dalam peperangan, seperti itu. Wa kanatil Arab tarithun nisaa karha, dan orang-orang Arab pada zaman dahulu sebelum Islam datang mewariskan perempuan, ya, kepada anaknya misalnya dengan cara dipaksa. Bi an yaji al-warithu wa yulqi thawbahu ala zawji muwarrithi thumma yaqulu warithuha kama warithu malahu. Jadi ketika misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, si laki-laki ini sudah punya anaknya laki-laki. Berarti si ibu itu adalah ibu tiri. Nah, kemudian setelah itu ayahnya mati. Kan begitu? Nah, ibu tirinya ini gimana nasibnya? Apakah kemudian menjanda? Oh, ini tidak. Diwarisi oleh anak laki-laki yang tadi, yang sudah ikut andil dalam peperangan, dia menjadi tokoh diantaranya. Jadi laki-laki yang seperti ini, anak laki-laki yang beginilah. Kalau sudah begini, dia datang kepada hadapan wanita ini
dia melemparkan baju semacam kain, lalu dia mengatakan, aku mewarisi wanita ini, ibu tirinya, sebagaimana aku mewarisi harta dari orang tua atau ayah saya yang meninggal itu. Jadi wanita juga bisa diwariskan pada zaman dahulu sebelum Islam datang. Fayakunu haqqo biha min nafsiha, sehingga wanita itu benar-benar harus menyerahkan diri kepada anak tirinya. Apakah anak tirinya ini akan menjadikannya budak? Apakah anak tirinya akan menjualnya? Apakah anak tirinya akan dijadikan istrinya juga? Terserah. Karena di sini adalah ibu tirinya. Wa kana ba'dul Arab. Di sisi lain sebagian orang Arab yukrihuna ima'ahum 'alal bigha' liyaksabna lahum malan. Mereka sebagian orang Arab memaksa wanita-wanita mereka, budak-budak mereka secara khusus itu dipaksa untuk melacurkan dirinya agar mendapatkan pundi-pundi uang. Dan itu tidak mengapa, hukum di antara mereka itu tidak mengapa. Dan itu adalah satu kebiasaan. Menjadi budak wanita berarti sama saja dijadikan seorang pelacur. Nauzubillah min dzalik. Nah, hadhihi anzimatu al-usrah al-fasidah. Ini adalah peraturan kekeluargaan yang rusak qoblal Islam, sebelum Islam datang. Jadi benar-benar hancur, benar-benar rusak, tidak ada harganya sama sekali. Thumma ja'al Islamu fa'atal mar'ata huquqaha ala daw'il adli. Kemudian Islam datang, lalu Islam memberikan hak-hak wanita itu sesuai dengan keadilan Islam itu sendiri. Wa ja'alaha asasan fil usratil insaniyah. Bahkan Islam menjadikan wanita sebagai pondasi khusus, pondasi terkuat di dalam membangun keluarga, di dalam membangun generasi manusia. Makanya Islam itu mengajarkan bahwa umat itu akan rusak ketika wanitanya juga rusak. Kalau wanitanya itu baik, maka umat ini juga akan baik, umat ini juga akan menjadi umat yang hebat. Begitu ya. Makanya wanita itu luar biasa kedudukannya di dalam Islam. Wa'atana biha, Islam juga sangat memperhatikan urusan wanita ini. Bahkan Rasulullah juga bagaimana menyampaikan kepada umatnya bahwa wanita itu mempunyai tingkatan lebih tinggi dari seorang laki-laki dengan 3 kali tingkatan. Kalau sebelum Islam, maka tidak ada harga sama sekali. Wasanaha, dan Islam juga menjaganya. Islam menjaga dari hal-hal yang akan mengganggu wanita, sehingga kemudian wanita itu bersuami, suaminya itu bertanggung jawab penuh atas keselamatan, nafkah, dan lain-lainnya kepada istri tersebut. Wa hafadha ala karamatiha, dan Islam menjaga kehormatan wanita. Jadi kalau Islam yang datang, hukum Islam yang diterapkan, maka wanita semuanya akan terhormat. Kalau bukan Islam yang digunakan, sebagaimana tadi disebutkan di India, di Eropa, kemudian di mana lagi? Di Arab itu sendiri, bahkan di Yahudi. Kalau Yahudi itu kan kalau misalkan haid, wanita itu sudah nggak boleh kumpul, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh duduk bareng, tidak boleh satu rumah. Berarti benar-benar dipisah. Begitu ya, karena menganggap haid itu merupakan ini dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Nah, sedangkan di dalam Islam tidak seperti itu. Jadi mereka tetap dijaga kehormatannya. Wa bawwa'aha minal makanatil manzinatil la'iqati bihaliha. Dan Islam menempatkan wanita di tempat yang memang layak untuk ditempati oleh wanita ini. Wa syara'a taurithaha, dan kemudian Islam juga mensyariatkan
bahwa wanita mendapatkan bagian waris. Jadi wanita mendapatkan bagian waris. Kalau sebelumnya jangankan mendapatkan warisan, jangankan mendapatkan harta peninggalan dari suaminya misalnya. Wong dulu wanitanya itu sendiri sama dengan harta yang bahkan bisa diwariskan, akan didapatkan oleh anak tirinya. Sementara ketika Islam datang, wanita justru mendapatkan hak harta warisan itu sendiri. Wabayyana huquqaha, dan Islam menjelaskan hak-hak yang harus didapat oleh seorang wanita. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi wanita juga mendapatkan bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Mau laki-laki ataupun perempuan, ketika kedua orang tuanya meninggal atau salah satunya meninggal, maka dia mendapatkan bagian harta waris. Walaupun nanti berbeda antara warisan yang didapatkan oleh laki-laki dengan perempuan. Ya, tapi yang jelas keduanya mendapatkan warisan. Wanita juga mendapatkan harta warisan. Mimma qalla minhu aw katsura. Baik itu hartanya sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa, ya, dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama harramal Islamu irsan nisa'i kurha. Sebagaimana Islam juga mengharamkan untuk menjadikan wanita itu sebagai harta warisan dengan cara paksaan. Wanita dijadikan harta yang kemudian bisa diambil sebagai harta warisan oleh anak tirinya. Islam mengharamkan hal itu. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian untuk menjadikan wanita itu sebagai harta warisan dengan cara dipaksa. Jadi tidak lagi sama wanita kedudukannya di dalam Islam dengan kedudukan wanita sebelum Islam datang. Kama naha an nikahi zaujatil aba, sebagaimana Islam juga melarang untuk menikahi mantan istri ayah, yaitu ibu tiri. Kalau sebelumnya diwarisi boleh, dijual juga boleh, dinikahi juga boleh, terserah. Jadi sebelum Islam datang. Lah, Islam datang melarang hal itu dan menganggap itu adalah sebagai satu keharaman. Bi uslubin munaffarin an hadhil jarimah. Islam benar-benar mengutuk keras dari jarimah, yaitu kriminal yang dilakukan oleh seorang dalam masalah ini. Menikahi ibu tirinya itu adalah haram. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Janganlah kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali hukum yang berlaku di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, ya karena memang Islam belum datang, itu ada hukum tersendiri. Innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Karena hal yang demikian ini adalah satu hal yang sangat keji, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang buruk untuk ditempuh seorang muslim. Jadi dari uraian ini, bab pertama ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ya sebenarnya. Bagaimana kondisi pra-Islam, khususnya kondisi wanita, mereka benar-benar tidak lagi berharga, sama dengan harta, sama dengan hewan. Ketika Islam datang, Islam mengangkat martabat wanita itu tadi. Bahkan dalam sebuah hadisnya itu kan dinyatakan, tidaklah ada seorang laki-laki yang memuliakan wanita kecuali
laki-laki itu adalah orang yang sangat mulia. Tidaklah ada orang laki-laki yang menghinakan wanita kecuali orang laki-laki itu adalah manusia yang paling terhina di muka bumi. Jadi barang siapa yang memuliakan, ya maka mulia. Yang menghina berarti dia adalah orang terhina. Nah, bagaimana cara memuliakan wanita di dalam Islam? Pertama, dengan memberikan hak-hak yang memang harus dimiliki oleh wanita itu tadi. Yang kedua adalah dengan cara menikahinya. Sementara kalau kemudian menghinanya dengan cara mengekang dari hak-haknya, dan yang kedua tidak menikahinya akan tetapi dipermainkan, dipacari misalnya, digoda misalnya, disakiti misalnya, ini adalah bentuk-bentuk penghinaan terhadap wanita. Makanya kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga merasakan apa itu Islam, apa itu iman, dan bagaimana manisnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, mungkin ini saja dari saya. Selebihnya saya sampaikan lagi kepada Ustadz Wahendika. Enggak, Ustadz. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari para santri yang saat ini sedang ikut offline gitu ya, mau ada yang mau ditanyakan, ada yang ditanyakan. Mungkin perlu kesimpulan dari panjenengan resume kitab ini gitu. Lanjutkan kajian kita hari Kamis depan. Kesimpulannya tuh. Kenapa, Ustadz? Kurang dengar suaranya. Kesimpulan, kesimpulan. Oh iya, kesimpulan yang dari materi tadi ya. Ya, oke. Nah, Oke, ya, kita akhiri. ya. Jadi untuk kajian kita ini, insya Allah akan kita laksanakan hari Senin dan Kamis, Yaumul Itsnin wal Khamis. Itu insya Allah jam 5, Ustaz. Jam 5 sampai jam 6. Karena eh, kalau jam 6 lebih nanti agak siang, soalnya masih ada kegiatan. Eh, dan di dalam kitab ini kita akan kaji mungkin dalam setiap pertemuan insya Allah satu bab. Jadi babnya pendek-pendek seperti tadi itu satu bab. Nanti kalau ada bab mungkin cukup panjang, kita bisa membaginya menjadi dua. Kalau kesimpulan dari tadi apa yang kita sampaikan ya, sebenarnya ini memang mengisahkan atau menceritakan kondisi pra-Islam. Wanita sebelum datangnya Islam. Ketika sudah Islam datang, maka kemuliaan, kehormatan dari seorang wanita mereka mendapatkannya. Sebenarnya ini bisa saja terulang. Sebagaimana tadi antum telah sampaikan ya. Ketika satu kelompok masyarakat, kelompok manusia tidak menggunakan hukum Islam. Ya. Tadi kan memang Islam belum datang, sehingga Islam tidak dipakai. Mereka tidak menggunakan syariat Islam. Ya kan? Lah ini Islam sudah datang. Cuman nggak dipakai. Syariat di dalam Islam terkait masalah keluarga itu tidak digunakan. Maka tentu wanita akan mempunyai kurang lebih posisi yang sama. Cobalah kita sekarang lihat. Wanita yang tidak beragama Islam. Kelompok manusia yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Coba kita lihat bagaimana kondisi wanitanya. Ya, kita tidak menyebut agama tertentu. Pokoknya intinya lihat saja selain Islam. Kondisi wanitanya itu sangat miris. Beda dengan perlakuan kaum muslimin, laki-laki muslim kepada wanita muslimah. Ya kan? Laki-laki muslim kepada wanita muslimah. Karena laki-laki yang muslim itu mengetahui hukum apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi wanita muslimah. Bahkan wanita secara umum. Tapi coba bagaimana laki-laki yang bukan muslim, laki-laki yang tidak beragama Islam, bagaimana mereka memperlakukan wanita
yang tidak beragama Islam atau wanita yang beragama Islam sekalipun. Ya kan? Kriminalisasi di mana-mana. Haknya dibatasi. Menggunakan kerudung saja dilarang. Menggunakan hijab dilarang. Menggunakan cadar dianggap sebagai teroris. Kan begitu? Menggunakan atribut-atribut Islam itu dijegal di mana-mana. Kenapa? Ya karena dia memang tidak menggunakan hukum Islam. Islamnya sudah datang. Orang Islam sudah menawarkan ini loh Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Cuman mereka tidak mau, maka lihat sikap mereka di dalam memperlakukan wanita. Atau lihat mereka kondisi-kondisi wanita yang bukan muslimah. Seperti apa? Mereka hanya dijadikan alat pemuas nafsu saja. Kan begitu? Jarang-jarang sekarang di dunia internasional di barat, wanita yang kemudian berkeinginan untuk menikah. Contoh yang paling mudah di Jepang. Di Jepang itu wanita yang kemudian ingin menikah itu sangat sedikit. Mereka lebih mau untuk hidup bebas dan bermain dengan lelaki yang mereka inginkan. Di dalam Islam tidak seperti itu. Makanya benar-benar berbeda ya. Jadi di dalam bab yang pertama ini menceritakan bagaimana kondisi pra-Islam, tapi bisa jadi terulang. Islamnya sudah ada. Islamnya sudah datang. Cuman karena tidak digunakan, maka hukumnya tidak jauh. Ya, keadaannya tidak jauh dengan kondisi sebelum Islam itu datang. Seperti itu, Ustaz. Baik, mungkin ini kesimpulan sedikit, kesimpulan sementara. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Ustaz Wendika. Silakan, Ustaz. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Naim Sufi Al-Maduri ya. Semoga dengan materi beliau ya terkait dengan adat Amin. Islam dalam tata keluarga kita semakin menambah ilmu ya. Kita pada awal beliau bahwa ilmu ini tidak hanya sekedar diberikan kepada yang sudah nikah, tapi juga yang sebelum nikah juga wajib untuk bisa mempelajari kitab ini. Untuk kita menjadi ini ya, kita ucapkan alhamdulillah dan doa kafir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam Ustaz Naim, warahmatullahi kita lanjutkan wabarakatuh. hari Kamis.